Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk membatalkan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Pemirsa, putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Pra Peradilan Juyamto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 13 Februari 2025. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dalam kasus suap yang melibatkan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku. Hasto dituding ikut serta menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku bisa duduk di kursi parlemen. Selain suap, Hasto juga dijerat KPK dengan dugaan perintangan penyidikan. Menimbang berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana di atas, hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi pada A2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi termohon yang lain dan seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, hakim berpendapat bahwa permohonan pra peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Mengabulkan eksepsi dari termohon. Dua, menyatakan permohonan pra peradilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Jatmo Faisal, panitera pengganti pada pengadilan di Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah diambil, maka persidangan dalam perkara pra peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Menanggapi putusan hakim yang menolak permohonan kliennya, tim kuasa hukum Hasto menyatakan kekecewaannya, pemirsa, lantaran alasan hakim yang menolak pra peradilan pemohon tidak meyakinkan. Kuasa hukum Hasto juga menilai putusan hakim dangkal serta terjadi kemunduran hukum. Untuk atensinya terhadap pembacaan putusan pra peradilan pada hari ini, kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan pra peradilan yang dibacakan dan saudara-saudara juga sudah mendengarkan dengan seksama. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan pra peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice, itu tuduhan yang hampa, tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan, itu pun tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena putusan itu sudah inkrah 5 tahun yang lalu, dan Hasto Kristianto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi suap. Jadi dua hal ini yang kami harapkan sebenarnya mendapat perhatian dan legal reasoning yang kuat dari hakim tunggal yang memeriksa perkara ini. Tapi apa dikata, kita mendapat putusan yang dangkal.
Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian. Saudara Magdir, saya, Saudara Roni, dan yang lain-lain, itu sudah praktek hukum puluhan tahun. Kita tidak mengharapkan putusan yang dangkal semacam ini. Publik juga menginginkan putusan dengan legal reasoning yang sangat meyakinkan. Dan itu yang tidak kita temukan. Jadi buat saya, ini satu setback, ya, satu kemunduran. Nah, apa yang akan kami lakukan? Mungkin Saudara Magdir Ismail akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Tapi, this is not the end. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Dan kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi apa yang akan kita lakukan, ini kita akan rumuskan dan diskusikan bersama nanti. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemirsa, Hasto Kristianto ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara yang menjerat Harun Masiku. KPK mengklaim yakin bahwa Hasto memerintahkan Harun melarikan diri saat OTT KPK pada 2020 silam. Kasus Harun Masiku kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu. Kasus suap Harun Masiku sendiri merupakan salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih, meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun, pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Hingga kini, Harun Masiku masih berstatus sebagai buronan KPK sejak Januari 2020. Meski sudah 5 tahun buron, keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui hingga saat ini.